Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Sebab firman-Mu yang hidup itu adalah Engkau Tuhan Yesus. Pakai hamba Tuhan untuk boleh menyampaikan suara hati-Mu, kebenaran-Mu Tuhan yang akan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan, biar hanya yang terlihat Engkau saja Tuhan Yesus. Dan berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu baik yang ibadah secara onsite, maupun juga lewat Zooming, maupun juga lewat YouTube Tuhan. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, datanglah kerajaan surga-Mu Bapa, di bumi seperti di surga dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami telinga yang mendengar Tuhan, roh yang hati yang terbuka, sehingga setiap hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami siap, kami merespon dengan benar, kami mengambil, kami menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berbicara langkah Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita semua boleh kembali duduk. Shalom semuanya. Apa kabar? Baik, sehat sukacita kita semuanya ya. Saya percaya dalam satu minggu, saya sudah bilang 1 tahun ya. Dalam 1 minggu berjalan ini banyak hal-hal yang terjadi ya. Banyak hal-hal yang kita lewati, baik sukacita, baik pengalaman-pengalamannya yang pastinya kita dapat mengambil hikmatnya, ada suatu pelajaran di dalamnya, ada sesuatu yang kita tangkap, kita raih, bahkan itu menjadi berkat bagi kita yang membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Benar ya Bapak Ibu? Ada amin? Karena kan firman Tuhan katakan, tidak ada satu helai rambut pun yang rontok, yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Luar biasa Tuhan kita ya. Kalau pasangan kita mengenal kita, mengasihi kita, orang tua mengasihi kita, tapi jauh lebih mengasihi, jauh lebih mengenal adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Karena firman-Nya berkata 1 helai aja. Coba, ada nggak pribadi yang tahu mengenai 1 helai aja rambutnya jatuh? Kita aja nggak tahu berapa rambut kita yang rontok. Perempuan kalau mandi kan keluar nih rambutnya. Tapi kan nggak kita hitung kan? 1, 2, 3, ya kan? Tapi Tuhan kita tahu, Tuhan Bapak Ibu dan Tuhan saya tahu setiap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini tema kita ini adalah kuasa doa syafaat Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita, Bapak Ibu, pasti dari kecil sudah diajarkan sama orang tua berdoa. Benar ya? Iya kan? Nggak mungkin misalnya, jadi sebenarnya kalau mau jujur, pada saat kita disuruh mimpin doa dalam suatu tempat umum, kita jangan bilang lagi nggak bisa, karena kita sudah diajari berdoa dari kecil, iya kan? Mungkin bilangnya bukan nggak bisa, tapi belum terbiasa berdoa di tempat umum, iya kan? Karena dari kecil kita sudah diajarkan doa Bapa kami sama orang tua kita. Saya aja waktu masih TK Bapak Ibu, sama sekolah udah diajari doa Bapa kami pakai bahasa Inggris lagi. TK itu loh, pakai bahasa Inggris, Our Father, kita harus hafal. Jadi kalau kita dipanggil namanya, kita harus berdiri depan dengan memimpin dengan doa Bapa kami dalam versi bahasa Inggris. Karena kita tahu bahwa doa itu adalah nafas bagi orang percaya. Bahwa Yesus kita, Tuhan kita itu hanya sejauh doa. Siapa yang setuju dengan saya? Boleh katakan amin yang mungkin Bapak Ibu yang ada di Zooming atau Bapak Ibu yang ada di tempat onsite maupun juga nanti yang ada mendengarkan lewat YouTube kita. Lewat doa kita dapat mengungkapkan isi hati perasaan kita. Lewat doa kita dapat mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Lewat doa kita dapat mengungkapkan segala-galanya. Segala-galanya Bapak Ibu. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, Bapa yang penuh segala nikmat kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Nah, kembali lagi saya ingatkan, tema kita hari ini adalah kuasa doa syafaat. Apa itu doa syafaat? Pada umumnya mungkin saat orang mendengar doa syafaat, yang terlintas pertama, aduh doa ini lama banget ya, pasti ini doa panjang. Benar nggak Bapak Ibu? Siapa yang punya pemikiran seperti saya? Kalau dibilang doa syafaat pasti ini doa panjang dan agak lama. Benar ya Bapak Ibu? Saya mau cerita dulu nih, waktu masih kecil, kalau dalam acara sebuah keluarga saya, keluarga dari papa saya, kita kumpul mau makan. Ya kan? Di depan itu sudah tersedia makanan enak-enak.
Nah, adalah orang-orang tua kita, ya kan? Saya lupa namanya, tapi saya masih teringat sampai sekarang tuh memorinya. Beliau berdoa, orang-orang tua kita ini semua didoain, sampai doa bangsa negara pun didoain. Itu doa makan loh. Sampai saya dari tutup mata, saya masih kecil banget itu, buka mata sampai tutup lagi, itu belum selesai. Saya sampai ngeliatin makanannya, ini lama banget. Doa makan kok doa bangsa negara, ya kan? Seperti itu ya. Siapa yang punya pengalaman seperti itu? Tapi itulah, orang kalau dengar doa syafaat ini pasti panjang lama. Tetapi doa syafaat ini memiliki kuasa yang luar biasa, Bapak Ibu. Karena doa syafaat ini ditujukan sesungguhnya kepada orang lain. Bukan hanya berdoa untuk kebutuhan diri sendiri, Bapak Ibu. Tetapi doa yang ditujukan kepada orang lain, kepada sesuatu hal di mana kita memohon belas kasih Tuhan, memohon kehadiran Tuhan. Ya kan? Doa syafaat itu adalah doa di mana kita datang berdiri menghadap Tuhan di antara orang yang kita doakan. Berdiri di antara celah. Saya punya ilustrasi Bapak Ibu. Ya kan? Ilustrasinya seperti ini ya. Ya kan? Ini Tuhan kita Yesus. Ini dia manusianya. Dan ini saya sampai tulis nih Bapak Ibu, doa syafaat. Nah, ini Bapak, Tuhan Bapak, ini manusia, kita dan ini si doa syafaat yang menaikkan doa syafaat. Jadi seorang yang berdoa syafaat itu berdiri di antara celah. Tepatnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau dibilang doa syafaat itu adalah seorang yang berdiri di antara celah menghadap Tuhan. Jadi Bapak, kita dan ada orang yang berdiri mewakili. Jadi doa syafaat itu adalah mewakili seseorang untuk datang kepada Tuhan, untuk menaikkan doa-doa dan pengharapannya. Amin. Karena kita tahu bahwa hidup kita, keselamatan kita secara cuma-cuma, kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma, bukan karena perbuatan baik kita, Bapak Ibu. Kalau begitu mungkin ada yang ngomong, Pastor Roli, kita nggak usah berbuat baik dong, kan kita cuma-cuma selamatnya. Kita harus berbuat baik sebagai salah satu wujud terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga dengan perbuatan baik kita, dengan sikap baik kita, orang lihat, oh ada kasih Tuhan dalam hidupnya. Ada Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengajak katakan amin. Karena firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 5. Pelayan Tuhan boleh tampilkan Filipi 4 ayat 5. Hendaklah, kita baca bersama, kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya lebih jelas lagi. Hendaklah semua orang dapat melihat sikap baik hati, sebab tidak lama lagi. Sikapmu yang baik hati, sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Saya ulangi lagi. Hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati, sebab tidak lama lagi Tuhan datang. Amin. Jadi kita yang diselamatkan secara cuma-cuma, kita tetap harus berbuat baik sebagai salah satu wujud terima kasih kita kepada Tuhan, dan lewat perbuatan baik kita, orang-orang lain diberkati tanpa suara-suara kita. Maksudnya dengan sikap kita, dengan kasih kita, orang-orang lain dikuatkan dan diberkati. Amin. Kita kembali ke tema kita, kuasa doa syafaat. Saya berdoa setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Siapa pendoa syafaat agung kita? Tuhan Yesus, ya. Pendoa syafaat agung kita adalah Tuhan Yesus. Teladan kita dalam berdoa adalah Yesus. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah pendoa syafaat kita. Sehingga makanya pada saat kita berdoa, kita kan selalu mengucapkannya dalam nama Tuhan Yesus. Benar ya Bapak Ibu? Misalnya kita lagi berdoa, Tuhan berkatilah bisnisku dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya kita lagi berdoa buat orang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Sekali lagi dalam nama Yesus. Jadi pendoa syafaat agung kita, perantara kita kepada Bapa di surga adalah Yesus. Firman-Nya berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Pelayan Tuhan boleh tampilkan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Hari ini kita akan belajar mengenai kuasa doa syafaat. Karena sesungguhnya di dalam Alkitab,
Banyak contoh-contoh mengenai doa syafaat di dalam PL, dalam PB. Dan kita tahu bahwa Abraham, ya kan? Kalau kita baca Alkitab dalam Perjanjian Lama, Abraham boleh dikatakan sebagai seorang pendoa syafaat yang pertama. Saat Sodom dan Gomora mau dibinasakan oleh Allah, ya kan? Karena dosa-dosa yang begitu menyakitkan hati Tuhan. Siapa yang masih ingat itu? Cerita mengenai Tuhan Allah menghabiskan, membinasakan Sodom dan Gomora. Cerita sekolah minggu ya, kakak sekolah minggu ya. Cerita Sodom dan Gomora. Tetapi saat itu Abraham datang berdoa bersyafaat kepada Allah, Bapak Ibu. Abraham datang 6 kali menghadap Tuhan. Ya kan? Abraham datang 6 kali kepada Tuhan. Dia bernegosiasi seperti ini. Tuhan, kalau ada 50 orang, ini bahasa saya ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka di Kejadian 18 ayat 23 sampai 31. Boleh dicatat, jemaat Tuhan yang ada di Zooming, nanti bisa baca. Kejadian 18 ayat 23 sampai 31. Dikatakan pada saat itu, Bapak Ibu bisa baca lagi nanti mulai dari Kejadian 15 supaya lebih jelas. Pada saat itu Tuhan melihat keadaan Sodom dan Gomora yang begitu luar biasa yang menyakitkan hati Tuhan. Nah kemudian Allah tuh mengatakan saya mau membinasakan, terus tapi masa saya nggak bilang sama Abraham, begitu lebih kurangnya. Terus akhirnya dia ngomong sama Abraham, Tuhan ngomong sama Abraham, terus Abraham ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kalau ada 50 orang bagaimana? Ya kan? Jika ada orang benar 50 orang, masa engkau binasakan? Ya kan? Terus kemudian jika ada 50 orang saya tidak akan binasakan. Jika ada 45, 30, 20, dan 10. 6 kali Abraham bernegosiasi kepada Tuhan. Sampai Tuhan katakan, ya jika ada 10 orang saya tidak akan membinasakannya. Nah ini contoh yang luar biasa kan Bapak Ibu. Salah satu contoh lagi sebenarnya masih banyak contoh. Tapi pada hari ini, kesempatan ini saya ambil 2 contoh. Tokoh mengenai doa syafaat. Yang kedua adalah Musa Bapak Ibu. Kita tahu, pasti kita ingat cerita Musa yang luar biasa. Amin, amin. Siapa pasti semuanya kita tahu, ingat bagaimana luar biasanya umat pilihan Tuhan, bangsa Israel ini keluar dari perbudakan. Dari Mesir dibawa kepada tanah perjanjian. Siapa yang membawa, yang memimpin? Musa. Dan Musa ini kembali lagi datang menghadap Tuhan dengan doa syafaatnya. Ayo kita buka firman Tuhan dari Bilangan 14, ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang boleh beribadah di onsite dan juga yang di Zooming, boleh baca bersama Bilangan 14 ayat 19 sampai 20. Doa Musa begini. Dia datang kepada Tuhan, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Ayat 20. Baca kita bersama. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Jadi Bapak Ibu ceritanya saat itu adalah Musa datang kepada Tuhan. Oleh karena apa? Pada saat itu Musa diminta Tuhan, bahasa sederhana saya, diminta Allah untuk naik ke atas gunung Sinai. Nah, karena Tuhan mau berfirman, kemudian di atas gunung Sinai itu oleh karena Musa tidak turun-turun ya kan, bangsa Israel ini nggak betah, mana sih yang Musa gitu seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Tapi kalau anak ayam kehilangan induknya masih bisa diatur ya. Tapi ini bangsa Israel yang tegar tengkuk ini, yang suka bersungut-sungut ini nggak sabar gitu. Kok nggak turun-turun ya Musa ini gitu kan. Sampai akhirnya mereka membuat dewa dari lembu emas. Nah, karena hal ini dan hal tersebut menyakitkan hati Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti baca ya, pelan-pelan sebenarnya cerita Tuhan di Alkitab PL itu luar biasa. Di PB itu mengenai kasih Tuhan Yesus. Tapi di perjanjian lama kita akan melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Bayangkan waktu bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel dengan menyeberang Laut Tebrau ya. Dengan siang hari, dengan tiang awan, pada malam hari dengan tiang api. Setiap pagi dikasih roti mana. Itu bukankah Allah yang luar biasa, yaitu Allahnya Tuhan kita, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, Israel yang kita panggil dalam nama Yesus yang adalah Bapa bagi kita Bapak Ibu. Iya kan? Nah kemudian pada saat itu mereka nggak sabar dan mereka membuat lembu emas. Ayo kita baca Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Bagi Bapak Ibu yang semangat antusias, katakan amin. Dan bangkit untuk boleh mendengarkan kuasa dari doa syafaat ini. Kita baca firman Tuhan, Keluaran 32 ayat 7
sampai 14. Siap membaca? Untuk menghormati firman Tuhan. Bagi Bapak jemaat Tuhan, bagi Bapak Ibu yang ibadah onsite boleh berdiri. Supaya nggak ngantuk ya. Haleluya. Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. 3, 2, 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah turun, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ayat 9, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ayat 11, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Kelihatan ya Bapak Ibu? Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ya, mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ayat 13, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Ayat ke-14 yang terakhir, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan atas umatnya. Amin. Bapak Ibu boleh kembali duduk di tempat. Ya, di sini kita melihat luar biasa ya Bapak Ibu. Bagaimana saat itu Tuhan Allah murka. Tetapi Musa datang kepada Tuhan dan berhasil melunakkan hati Tuhan. Ya kan? Luar biasa Bapak Ibu, benar nggak? Doanya Musa, dia datang kepada Tuhan yang katanya, Tuhan tuh sampai ngomong sama Musa, keturunanmu aja deh Musa, gitulah ya, yang akan aku berkati. Tapi Musa nggak mau egois Bapak Ibu. Dia datang kepada Tuhan. Ingatlah bahwa apa yang telah kau janjikan kepada Abraham, Ishak, Israel. Nah, oleh karena itu ada 3 poin Bapak Ibu. Ada 3 poin yang kita dapat dari kuasa doa syafaat yang akan menjadi berkat yang kita terima pada kesempatan ini. Katakan amin, saya mau dan menerima menangkapnya. Amin. Pertama adalah melalui doa syafaat kita membawa perdamaian dan menghadirkan kasih Allah. Lewat doa syafaat Bapak Ibu, kita membawa perdamaian dan menghadirkan kasih Allah. Amin. Pada saat dikatakan tadi kan, pada saat Tuhan Allah mau membinasakan Sodom dan Gomora, Abraham datang sehingga kasih Allah dinyatakan ya kan Bapak Ibu, ya kan? Sehingga kasih Allah dinyatakan pada saat Tuhan mau membinasakan Sodom dan Gomora, Abraham datang. Tuhan sampai 6 kali. Kalau Abraham mau ego bisa aja ngapain dia datang? Dia sudah diberkati dengan segala sesuatu yang dia nikmati. Tetapi dia datang kepada Tuhan sampai 6 kali memohon belas kasih Tuhan. Sehingga kuasa doa syafaat yang pertama adalah membawa perdamaian dan kasih Allah. Katakan amin. Saya mau Tuhan, ikuti doa saya. Saya mau Tuhan untuk membawa perdamaian dan menghadirkan kasih Allah di mana Tuhan tempatkan saya. Amin Bapak Ibu. Di zaman sekarang kalau kita boleh lihat di luar sana, tentunya bukan di sini, tentunya bukan di Zooming, tentunya bukan di YouTube. Banyak orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Benar ya Bapak Ibu? Mencari amannya. Benar ya? Cari aman diri sendiri. Iya kan? Ngapain mikirin orang lain? Tetapi kita, anak-anak Tuhan, yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan,
Tuhan mau kita merespon. Tuhan mau kita mengasihi lebih lagi. Amin. Tuhan mau Bapak Ibu yang ada di Zooming, di YouTube, di onsite, kita membawa perdamaian dan menghadirkan kasih Allah. Saya mau Tuhan. Saya pun menuliskan ini, saya berkata, saya mau Tuhan untuk membawa perdamaian dan menghadirkan kasih Allah. Firman Tuhan kita boleh baca di Yeskiel 22 ayat 30. Yeskiel 22 ayat 30, Bapak Ibu boleh buka, kita baca. Kita resapi firman Tuhan. Apa yang dikatakan di sini? Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Firman Tuhan berbicara bagi kita, Bapak Ibu, hari ini. Aku mencari di tengah-tengah mereka seseorang yang mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Kalau kita memperhatikan kalimat mendirikan tembok, apakah mendirikan tembok itu dalam waktu sehari, Bapak Ibu? Apakah mendirikan tembok itu hanya dibutuhkan dalam sekejap? Bapak Ibu boleh jawab yang ada di Zooming. Mendirikan tembok pastinya butuh waktu, butuh proses. Pada saat kita lagi mengangkat batu bata yang kita bawa untuk mendirikan tembok, ada keringat yang bercucuran, ada hujan yang menerpa, ada matahari yang menerpa. Kita kepanasan, kita kehujanan, tetapi kalau kita tetap setia, maka tembok itu akan terbangun. Benar ya Bapak Ibu? Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin menghadapi satu hal kok kayaknya belum terjawab, tetapi hari ini kita diingatkan, Tuhan mencari seseorang yang mau hendak mendirikan tembok itu tuh. Dan di dalam mendirikan tembok itu ada kesabaran, ada proses, bahkan mungkin ada air mata yang turun. Ada sesuatu yang mungkin dari kehidupan kita harus dilucuti. Karena apa? Pada saat kita lihatlah orang-orang yang membangun, apakah mereka mungkin pada saat itu lagi kelaparan juga, berhenti juga, mungkin berhenti dulu karena hujan. Tetapi Tuhan saat ini mencari kita, mencari orang-orang yang mau mendirikan tembok itu Bapak Ibu. Dan saudara-saudara sekalian Bapak Ibu dan saya ditemui oleh Tuhan untuk mendirikan tembok itu. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Dan mempertahankan negeri itu di hadapanku, kata Tuhan. Mempertahankan negeri. Negeri kita bisa berbicara suatu keadaan di mana di sana di dalamnya ada mungkin kejahatan, ada mungkin hal-hal yang tidak baik, tapi bagaimana kita tetap mau berdiri dan mempertahankan negeri itu di hadapan Tuhan. Sehingga pada poin pertama, kuasa doa syafaat yang pertama. Dengan kuasa doa syafaat kita menghadirkan kasih Allah dan membawa perdamaian. Setiap kita berdoa dalam doa malam, kita punya gereja, ada doa malam setiap hari Jumat Bapak Ibu. Sekali-sekali bolehlah yang di YouTube, yang di Zooming boleh ikut. Nah, dalam doa itu kita mendoakan Ukraina dan Rusia. Kalau boleh dibilang kita harus bersyukur ya Bapak Ibu, kita tinggal di negara Indonesia yang boleh dikatakan lebih berdamai daripada negara-negara di luar sana. Benar ya? Di sana penuh dengan gejolak ya kan Bapak Ibu. Tetapi di negara kita walaupun beraneka ragam, tetapi kasih perdamaian itu lebih terasa. Benar enggak? Benar ya Bapak Ibu ya? Nah oleh karena itu Tuhan mau bagi kita pada hari ini, kita menghadirkan kasih Allah dan membawa perdamaian itu. Amin. Saya mau cerita Bapak Ibu. Mungkin saya pernah cerita, tapi nggak seperti yang sekarang saya ceritain. Jadi sebelum saya masuk sekolah teologi, saya kuliah dulu, bisnis administrasi Bapak Ibu. Saya tamat, tahun 99 saya tamat. Disitulah panggilan Tuhan. Padahal saya sudah keterima kerja, IPK saya cukup bagus 3,4 lah. Pada saat itu udah cukup bagus lah Bapak Ibu ya, udah keterima kerja. Dan kemudian di situ panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, saya berdoa dong tanya sama Tuhan, benar nggak Tuhan? Jadi 1 tahun itu saya benar-benar berdoa dan saya ikut namanya dengan doa-doa syafaat Bapak Ibu. Ya kan? Ikut doa syafaat teman-teman saya. Orang-orang tua, saya masih usia 20-an di situ Bapak Ibu. Ya kan? Shalom yang usia 20-an ya kan? Saya masih usia muda 22 tahun, tapi teman-teman saya orang tua yang udah ada berubah malah ya kan? Tapi saya di situ belajar yang namanya doa syafaat Bapak Ibu. Saya belajar namanya doa syafaat, bagaimana menangis buat jiwa-jiwa. Bagaimana mengerang di dalam doa-doa. Mungkin bagaimana yang berkata, maksudnya Pastor Roli mengerang. Artinya seperti ini, Bapak Ibu, enggak Bapak deh, Ibu, perempuan kan, kalau sudah menikah, hamil ya. Nah pada saat itu ada proses 9 bulan ya kan? Enggak langsung lahir Tapi dalam proses 9 bulan itu, pada saat kita melahirkan, kan ada sakit ya. Saya melahirkan anak saya itu sesar,
Tapi saya juga ngerasain namanya normal karena sampai pembukaan 5. Aduh sakit, tapi pada saat kita sudah melahirkan, sudah lahir babynya, hilang rasa sakitnya, benar ya? Bapak-bapak nggak merasakan ya? Tapi ada amin, haleluya. Tetapi pada saat kita seorang ibu ini melahirkannya luar biasa sakit, gitu ya, mengaden, udah lahir bayinya, sukacita yang ada. Demikianlah di dalam doa syafaat, kita mengerang buat jiwa-jiwa, kita menangis buat jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Kadang kita merasa, kenapa ya saya bisa nangis? Kenapa ya saya mengerang? Tetapi itulah yang Tuhan taruhkan dan Tuhan mau. Bapak, Ibu, dan saya. Apapun profesi dan pekerjaannya. Bapak, Ibu ambil bagian di dalam doa-doa syafaat. Karena kuasa doa syafaat itu mampu menghadirkan kasih Allah dan membawa perdamaian. Amin? Amin? Katakan amin. Dan poin yang kedua adalah, lewat doa syafaat kita dapat mengubah keputusan Allah. Saya ulangi lagi, poin kedua, kuasa doa syafaat, kita dapat mengubah keputusan Allah. Luar biasa tidak Bapak Ibu? Kita bisa lihat cerita dari Musa Bapak Ibu. Bagaimana cerita Musa yang tadinya Tuhan mau membinasakan orang-orang pilihan bangsa Israel, iya kan? Yang membuat patung lembu emas itu kan. Tetapi Musa datang dan Tuhan berubah, katanya maka menyesallah Allah. Tadinya Tuhan mau membinasakan bangsa Israel. Benar nggak Bapak Ibu dari yang kita baca tadi? Iya kan? Siapa yang masih ingat nanti baca lagi ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan berubah katanya. Dia menyesal. Oleh karena itu poin yang kedua. Lewat doa syafaat kita dapat mengubah dari sesuatu yang tidak baik. Tanda kutip berubah menjadi baik. Amin. Dari yang tidak baik menjadi baik. Contohnya mungkin divonis dokter umurnya sudah tidak panjang lagi, sudah sebentar lagi, ya kan? Pernah nggak dengar kesaksian itu? Ya kan Bapak Ibu? Katakan amin. Saya mau mengajak respon dari Bapak Ibu. Pernah nggak mendengar gitu? Kata dokter umurnya tidak panjang lagi sebentar lagi, tetapi lewat doa orang tersebut diperpanjang umurnya. Kata dokter ini penyakit ini kayaknya susah disembuhkan, tapi kata Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh. Karena apa? Karena doa. Jadi Tuhan dapat sanggup mengubah keputusannya yang seharusnya A menjadi B untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Saya mengajak tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Supaya tidak ngantuk ya Bapak Ibu dan supaya jemaat Tuhan yang ada di Zooming bersemangat. Bergairah. Doa-doa itu luar biasa kuasanya. Ya kan? Kita buka Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Ya, kita baca bersama. 3, 2, 1, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin Bapak Ibu. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu buang, kemana kamu aku buang. Kota berbicara lagi kepada suatu komunitas, suatu kehidupan sosialisasi yang begitu banyak umat manusia di dalamnya. Benar ya? Kembali lagi ada yang berkarakter A, ada yang berkarakter B, ada yang berkarakter C. Tetapi di dalam itu Tuhan mengatakan, usahakanlah kesejahteraannya di mana aku tempatkan kepada Tuhan. Sehingga yang mungkin karena dosa, kita kan tidak tahu ya. Karena dosa-dosa keadaan lingkungan kita. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, yang mungkin ya terjadinya suatu keadaan yang mungkin malapetaka bisa terjadi, tetapi karena ada pendoa-pendoa dan naik doa-doa syafaat yang kita naikkan, itu akan menjauhkan kita dari segala mara bahaya dan malapetaka Bapak Ibu. Amin. Amin. Bapak Ibu saya percaya di tengah-tengah yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang selalu senantiasa menaikkan doa-doa syafaatnya. Saya pernah Bapak Ibu suatu hari gitu ya, waktu saya masih muda. Saya dulu waktu masih muda suka berdoa bangun jam 3, jam 4 Bapak Ibu. Kalau sekarang nggak pernah lagi, udah jarang. Karena tidurnya aja udah malam gitu ya. Nah pada saat itu saya lagi berdoa jam 2, jam 3. Kemudian saya berdoa untuk seseorang yang bernama X. Saya menangis gitu. Saya nggak tahu padahal cara komunikasi dan dia juga di luar kota gitu waktu saya masih muda. Saya berdoa khususnya pada saat itu dia tentang dirinya lah. Kemudian beberapa waktu kemudian dipertemukan dengan keadaan dalam pembicaraan bahwa pada hari itu dia katanya hampir saja
habis lewat lah gitu kan ya, karena satu penyakitnya. Terus saya tanya jam berapa gitu kan ya, terus dia sebutkan hari apa, dan saya teringat, oh di saat itu saya sedang berdoa, saya bersiap, tapi saya nggak ngomong sama dia, diam aja. Jadi Bapak Ibu pasti pernah merasakan itu. Siapa yang pernah merasakan, katakan amin. Dan saya berdoa setiap kita akan dibawa lebih dalam lagi, apapun profesi kita. Mungkin ada yang berkata, saya ini seorang pengusaha, Pastor Loli, saya ini seorang bisnismen. Tetapi apapun pekerjaan kita, doa syafaat ini bisa buat siapa saja. Bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya pada penginjil, tapi siapa saja, pekerja, karyawan, apapun, doa-doa syafaat ini boleh menjadi bagian hidup kita. Katakan amin. Biarlah Tuhan menemukan kita pada saat ini. Biarlah Bapak Ibu saat ini yang mendengarkan firman Tuhan berbicara. Tuhan, berikan aku hatimu. Taruhkan aku doa syafaat itu di dalam hatiku. Sehingga kerinduanku boleh menjadi kerinduanmu. Sehingga hatiku dapat menangkap isi hatimu. Katakan amin. Saya pun terus berdoa Bapak Ibu. Dan poin yang ketiga adalah, poin yang terakhir. Lewat doa syafaat ini, kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saya percaya kalau dibilang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, semua orang mau dipakai Tuhan. Amin. Semua orang mau dipakai menjadi saksi Tuhan. Tidak harus kembali lagi menjadi pendeta, tidak harus menjadi penginjil, tidak harus menjadi misionaris, tetapi apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita dipakai untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Poin yang ketiga, lewat doa syafaat ini kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Kita mengambil bagian dalam amanat agung. Kita mengambil bagian dalam apa yang Tuhan mau. Membangkitkan orang-orang yang lemah. Membawa dan menyelamatkan orang-orang yang hampir terhilang Bapak Ibu. Ya kan? Membangkitkan orang-orang yang mungkin jatuh dalam dosa sehingga dia dipulihkan. Katakan saya mau Tuhan. Saya mengajak bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di Zooming maupun di onsite. Kita angkat tangan kita. Katakan saya mau Tuhan. Engkau pakai. Menjadi saksi Tuhan. Menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Bagi kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Seperti yang dituliskan di dalam minggu-minggu lalu oleh Pastor Ari. Bagi orang-orang yang mau bertobat, kita bukan menjauhi mereka, tapi kita menjadi berkat bagi mereka. Ya kan? Nah kita buka firman Tuhan yuk. Sebagai firman Tuhan yang terakhir. Efesus 6 ayat 18 sampai 19. Sekali lagi saya mengajak jemaat Tuhan yang ada di ibadah onsite untuk boleh berdiri. Bagi Bapak Ibu yang di Zooming, boleh bersuara dan mengucapkan firman Tuhan ini. Efesus 6 ayat 18 sampai 19. 3, 2, 1. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan. Yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Bapak Ibu boleh kembali berduduk. Poin yang ketiga, lewat doa syafaat kita, lewat doa-doa syafaat kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Apapun pekerjaan kita, profesi kita yuk kita berdoa. Kita naikkan doa-doa syafaat kita. Seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia menuliskan di dalam Efesus bahwa dia mengatakan, berjagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku. Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar. Suatu sikap kerendahan hati yang Paulus sampaikan lewat tulisannya. Dia meminta untuk jemaat-jemaat mendoakannya kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu di sini yang lagi mendengarkan firman Tuhan, doakan para pendeta-pendetamu, doakan para gembalamu, doakan para penginjil, doakan para misionaris, doakan di mana engkau bertumbuh di dalam gerejamu. Karena kami ini sebagai hamba-hamba Tuhan juga membutuhkan dukungan doa. Ya kan Bapak Ibu? Membutuhkan dukungan doa. Agar apa? Agar keberanian yang daripada Tuhan diberikan bagi setiap para hamba-hamba Tuhan yang berdiri di mimbar.
Serangan, incaran musuh bukan orang-orang yang suka ke diskotik, Bapak Ibu, sebenarnya bukan orang-orang yang suka ke dalam dunia malam, tetapi incaran musuh adalah orang-orang yang melayani Tuhan, yang bersungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan, karena dia tidak mau anak-anak Tuhan diselamatkan. Dia tidak mau kalau hanya mereka yang masuk ke dalam api neraka. Tetapi iblis berusaha dengan sekiat-kiatnya untuk menjatuhkan orang-orang yang cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sekarang ini adalah tugas kita untuk kita ambil bagian di dalam doa syafaat, Bapak Ibu. Kuasa doa syafaat, lewat doa-doa syafaat kita dapat mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Doakan pendetamu, Bapak Ibu. Doakan penginjilmu, doakan gembalamu. Kuasa doa syafaat, sehingga dengan doa-doamu, hamba-hamba Tuhan, para pemberita-pemberita Tuhan diberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, dapat terjaga kehidupannya. Saya ingat dulu waktu saya masih muda, kembali lagi Bapak Ibu, waktu dalam memulai pelayanan, tempat saya gereja lama, saya koordinator mengingatkan, sebagai seorang pelayan Tuhan, rohaninya harus kuat. Karena kita tidak bisa meremehkan jemaat Tuhan yang beribadah. Bisa jadi jemaat Tuhan yang beribadah rohaninya lebih kuat. Ya kan? Jangan kita menyangka bahwa kita yang sudah melayani di mimbar, apapun pelayanan kita sudah merasa lebih rohani daripada jemaat, Bapak Ibu. Tetapi di dalam kehidupan kita, di dalam poin yang ketiga ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita mendoakan para gembala-gembala, para pemberita-pemberita firman Tuhan, supaya mereka tetap berdiri teguh, supaya mereka tetap terjaga di dalam kebenaran dan kekudusan, supaya mereka tetap boleh diberikan keberanian untuk memberitakan apa yang menjadi suara Tuhan, bukan hanya untuk menyenangkan hati manusia. Katakan amin. Ya kan? Jadi pada saat hamba Tuhan memberitakan bukan hanya untuk menyenangkan telinga jemaat Tuhan, hal-hal yang baik, tetapi lewat pemberitaan firman Tuhan, kita semua terbangun. Bukankah tujuan kita disempurnakan seperti Kristus, seperti lagunya, ku mau sepertimu Yesus, segambaran serupa dengan Allah, memiliki pribadi karakter Kristus, memiliki karakter Kristus tidak diubah dalam sekejap, Bapak Ibu. Di dalamnya ada lewat tantangan, bahkan di dalamnya mungkin ada lewat tangisan, karena ada hal-hal yang dilucuti dari kehidupan kita. Iya kan? Bahkan seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa, Rasul Paulus, dia mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, siapa yang mau mengambil bagian, menaikkan doa-doa syafaatnya? Karena doa syafaat itu bukan hanya berbicara untuk kepentingan diri sendiri atau keluarganya, tapi kita berbicara atas nama orang lain. Tuhan, berkatilah hamba Tuhan itu, pakailah dia, sehingga lewat kehidupannya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Pada saat saudara, Bapak Ibu mendoakan orang lain, maka pendoa syafaat agung, Tuhan Yesus yang akan berdoa dan bersyafaat dan memberkati Bapak Ibu. Saya ingat lagi satu hal sebelum kita tutup. Saya pernah waktu zaman kuliah, ya kalau tidak salah, atau pas lagi khotbah, ada sebuah cerita dia menggambarkan mengenai doa syafaat. Jadi adalah nenek-nenek, kemudian setelah sampai di surga, dan ada pemuda yang aktivis pelayan gereja ngomong sama Tuhan, Tuhan, itu nenek-nenek kok rumahnya besar banget, mewah di surga gitu. Saya kan aktivis gereja, pelayan gereja yang aktif, tapi kok rumah saya biasa. Kata Tuhan, dia pendoa syafaat. Dia selalu menaikkan doa-doa syafaat. Dia berdoa untukmu, dia berdoa buat gerejamu. Oh begitu. Jadi Bapak Ibu, mungkin di antara kita yang saat ini mendengarkan, engkau adalah seorang yang suka berdoa. Engkau menaikkan doa-doa syafaatmu, sekalipun manusia tidak melihat, sekalipun mungkin tidak ada seorang pun yang mendengarkannya, tapi ada Tuhan yang mendengarkan doamu. Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang bahkan yang mungkin mendengarkan lewat YouTube, engkau dipakai Tuhan, setiap kita dipakai Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat, dan doa-doa syafaat kita ini berkuasa. Amin. Bukankah firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, seluruh malaikat di sorga bersorak-sorai. Amin Bapak Ibu. Kita bisa bayangkan bagaimana seluruh malaikat di sorga bersorak-sorai. Bukankah surga bergetar Bapak Ibu? Dan itu akan berdampak bagi bumi ini. Sehingga oleh karena itu doa-doamu, doa-doa saya akan menggetarkan kerajaan surga. Doa-doamu dan doa-doa saya juga akan berdampak bagi bumi ini Bapak Ibu. Amin.
Amin. 3 poin kuasa doa syafaat. Pertama, kuasa lewat kuasa doa syafaat. Kita membawa perdamaian dan menghadirkan kasih Allah. Lewat doa syafaat, kita dapat mengubah keputusan Allah. Istri-istri akan memenangkan suami. Suami-suami akan memenangkan istrinya. Anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Apapun itu Tuhan dapat dijamah hatinya lewat doa-doa syafaat kita. Amin. Lewat poin kedua, Tuhan dapat mengubah keputusannya. Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan poin yang ketiga, lewat doa syafaat, kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Doakan mulai hari ini gerejamu, doakan hari ini pendetamu, doakan kami yang berdiri di mimbar ini Bapak Ibu, doakan kami para pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, worship leader, pemberita firman Tuhan, sehingga setiap kami boleh terjaga di dalam kebenaran dan kekudusan untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saya mengajak jemaat Tuhan yang ada di Zoom. Katakan amin. Saya mengajak jemaat Tuhan yang ada di onsite. Katakan amin dalam hatimu. Saya mengajak jemaat Tuhan yang ada di YouTube. Katakan amin. Karena saya percaya tidak terjadi secara kebetulan jika Bapak Ibu mendengarkan lewat YouTube ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan, kuasa doa syafaat. Poin yang pertama Bapa, bahwa lewat doa syafaat kami dapat menghadirkan kasih-Mu Bapa dan membawa perdamaian. Poin yang kedua Tuhan, kami dapat mengubah keputusan Allah yang mungkin tadinya tidak baik, tetapi menjadi baik Tuhan, seperti dalam gambaran Tuhan. Musa, saat Tuhan Engkau hendak membinasakan umat pilihan-Mu. Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa maka menyesallah Allah. Tuhan kami percaya lewat doa-doa kami, hal-hal yang baik Tuhan kerjakan, lewat doa-doa yang kami, hal-hal yang indah Tuhan lakukan bagi kehidupan kami. Karena janji-Mu Tuhan, Engkau akan membawa kami dari satu glory ke glory berikutnya. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya Tuhan. Dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya Tuhan. Dan poin yang ketiga, lewat doa syafaat Tuhan, kami mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Apapun pekerjaan kami Tuhan. Apapun profesi kami, apakah kami seorang pengusaha, apakah kami seorang bisnismen Tuhan, apakah kami seorang pegawai negeri, apapun pekerjaan kami, seorang guru Tuhan, seorang yang berdiri di dalam aparat keamanan, aparat kesehatan, apapun Tuhan, pekerjaan kami, kontraktor apapun Tuhan, berkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Taruhkan hati-Mu dalam hati kami Bapa, taruhkan pikiran-Mu dalam pikiran kami Tuhan. Taruhkan Tuhan telinga-Mu dalam telinga kami Bapak. Sehingga mulai hari ini kami mau berkata, kami mau berdoa Tuhan. Bagi para gembala, bagi para pendeta, penginjil, bagi nabi, para rasul, bagi para pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga lewat pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini banyak jiwa-jiwa yang mengalami Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan. Banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, bahkan yang hampir terhilang Tuhan. Lewat doa-doa syafaat kami menarik mereka kepadamu Tuhan. Sebagaimana Engkau membawa kami kepada keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkatilah umat-Mu Tuhan. Dimanapun berada Bapak, baik yang ada di Zooming maupun yang ada di onsite maupun juga yang ada di YouTube. Taruhkan Bapak, taruhkan roh doa syafaat itu dalam hidup kami. Memang tidak mudah Tuhan. Pada saat kami berdoa Tuhan, kami diajar kesetiaan. Kami diajar kesabaran. Dan kami harus dipenuhi dengan kasih-Mu Bapa. Karena berbicara mengenai berdiri di antara celah itu Tuhan, mungkin tidak enak Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan kami mau berkata, Bapa pakai kami. Pakai kami Tuhan. Pribadi. Lepas pribadi.
Dalam nama Tuhan Yesus, berkati umat-Mu, dan hamba berdoa apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan setiap kami Bapa. Engkau Allah Jehovah Jireh yang menyediakan segala kebutuhan kami dan keperluan kami. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Apapun yang menjadi Bapa permasalahan dari umat-Mu Tuhan yang saat ini Bapa ikut beribadah. Apakah mereka sedang sakit Bapa, kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit Tuhan. Kuatkan yang lemah Tuhan. Hiburkan yang bersedih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya lewat doa-doa kami Tuhan, surga bergetar Tuhan, dan bumi akan merasakan dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, berikan kami sukacita-Mu, berikan kami damai sejahtera-Mu, berikan kami Tuhan cinta akan Tuhan lebih lagi Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin.